Oke, ya. Jadi ternyata belum bisa layarnya. Harus dikalahkan salah satu jika mau layarnya itu atau ngerekamnya itu dua. Saya ingin tahu ya, seberapa kalian paham mengenai tombol-tombol yang ada di keyboard, di mouse, ya? Udah paham semua kan? Ada yang belum mengerti tentang beberapa tombol yang ada di... Kok nggak ada suaranya? Emang nggak ada suara? Halo? Ada. Oh, kaget. Oke ya. Jadi tombol-tombol di keyboard kalian tuh harus ngerti. Contohnya ya, escape ya. Sebentar. Saya mau berbagi layar aja deh. Coba saya berbagi layar. Kalau misalkan nggak ada, tolong ditelepon saya. Kalau nggak ada yang mau, kalau mau bertanya tapi nggak bisa mencatat di keyboardnya, karena kalau berbagi layar kadang ada yang nggak bisa menulis. Nah itu di grup chat. Sekarang ada nggak layarnya? Nih saya ada layarnya nggak? Ada. Saya berbagi layar nih. Terlihat nggak? Terlihat nggak? Ada gambarnya nggak? Ada nggak? Oke, nggak ada. Saya ulang. Ada. Sekarang ada.
Ini udah berbagi layar loh. Jadi saya buka Wizik. Ada. Oke, berarti belum berhasil. Stop lagi. Padahal di sini jaringannya hijau. Nah, sekarang coba ada nggak? Sekarang ada. Oke, ada ya. Yang lain? Ada ya. Nah, saya mau menjelaskan ini ya. Nah, ini fungsi-fungsi di dalam keyboard. Jangan sampai keyboard juga nggak ngerti fungsinya apa ya. Sekarang ya, escape, tombol escape itu adanya di sini nih ya. Ini lihat, ini escape. Fungsinya untuk apa? Ada yang tahu? Escape? Escape itu menormalkan kembali atau membatalkan perintah. Jadi kalau ada perintah yang salah ya, misalkan gini, langsung kita praktekkan ya. Lihat. Jadi mesti tahu ya fungsi-fungsi dari keyboard ya. Jangan sampai fungsi dari keyboard sendiri nggak ngerti, akhirnya penggunaan komputer atau penggunaan laptopnya kurang maksimal. Misalkan gini, kalian akan menulis kabar berita. Nah, ini kalau misalkan baru mau ada perintah, itu bisa baru ya kan, di escape. Nah, ini perintahnya dinormalkan, jadi membatalkan perintah ya. To escape. Tombol F1 sampai F12 pada setiap program itu berbeda fungsi. F1 sampai F12 tuh yang mana sih? Nih lihat. Nih, ini ada F1. F2 terus sampai F12. Ini berbeda fungsi. Coba, misalkan kayak gimana? Kalau kamu pencet kontrol dengan F8 itu di laptop kamu tuh
akan nggak ada suara, ya. Itu contohnya. Terus kalau di F7 itu akan menghidupkan suara lagi, gitu. Terus kalau mau membesarkan layar juga ada dengan F5. Kalau pakai infocus ya nanti tuh tekan F5. Terus F3 itu lihat ada gambarnya, ya. Lihat di keyboard kalian. F3 kalau di keyboard saya itu gambarnya WiFi. Nah, itu artinya untuk menghidupkan WiFi. F3. Tuh, jadi kalau kontrol F3 atau function F3 ditekan, itu nanti WiFi-nya nyala. Function mana sih? Fn. Nih, lihat. Nih Fn. Nih. Ini kontrol CTRL. CTRL itu kontrol ya. CTRL tekan 3, F3. Jadi dua langsung berbarengan. Tekan kontrol dengan F3. Itu WiFi-nya jadi nyala. Ya. Jadi ini fungsi-fungsi ini F1 sampai F12. Tombol karakter huruf, angka, dan simbol berfungsi untuk menginput huruf angka, huruf dan angka atau operator matik dan simbol. Ini nih 1 2 3 terus ya, terus sampai 0. Tuh. Kalau mau ditekan yang atas, tanda 1 itu pasangannya dengan tanda seru. Jadi kalau mau pakai tanda seru, kalau sifatnya permanen, itu tekan caps lock. Nih caps lock. Ya. Tekan caps lock, langsung tekan 1, tapi dia jatuhnya jadi tanda tanya. Tanda seru. Ya. Kalau ditekan mau cuman sekali, tekan panah aja, shift ya. Shift atau tanda panah, tekan 1 jadi dia langsung tanda panah. Tanda seru, sorry. Terus kalau angka 2 itu add. Akeong kalau orang bilang ya. Tekan ini shift, nanti tekan angka 2 tapi timbulnya akeong. Kalau mau timbulnya angka 2 ada dua macam. Ada yang langsung bisa pakai tekan 1 2 ini atau pakai yang ini. Ini keyboard juga macam-macam. Ada yang modelnya kayak gini. Nih, keyboard seperti ini. Ya, ini angka 1 2 3 bisa dari sini. Ya, gitu. Atau dari sini juga bisa. Ya. Tuh. Oke. Itu huruf dan angka. Terus sekarang ada tombol tab. Tab itu kependekan dari apa? Tabulasi. Untuk memindahkan kursor ke tanda tab stop. Maksudnya gimana? Tab mana tab? Nih tab. Nih tab yang ada tanda panah. Nah, kalau keyboardnya yang model kayak gini, tabnya yang ini nih. Tuh ada tulisannya. Tab. Ya. Ngerti ya? Gimana contohnya? Kita praktekin. Misalkan saya menulis dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, kan? Nah, ini kan di enter, turun ke bawah. Kalau mau dimasuk ke dalam, agak menjorok ke dalam, ya, masuk nih, tekan tab. Tabnya ditekan. Nah, nama. Terus supaya rata, kan kadang-kadang gini. Nah, gitu ya. Terus enter lagi. Kan di sini nih jatuhnya. Mau di bawahnya N, tekannya tab. Tuh, alamat. Nah, ya kan? Terus enter lagi. Supaya masuk di bawah A gimana? Tab lagi. Gitu. Ya. Nomor KTP misalkan. Tampana. Nah, terus enter lagi. Ya. Terus tab lagi. Jenis kelamin. Ya kan? Tanda panah. Nah,
Tab itu berfungsi bikin rapi. Contohnya gini, ini kan titik duanya nggak rapi kan? Kalau supaya rapi, tekannya tab. Nih, taruh kursornya di sini di titik 2 sebelumnya, langsung di tab. Tab terus. Nah, nanti ini juga sama. Yang titik 2-nya tekan tab. 1 2 3, ratain. Ya, ini juga. Nah, ya kan? Ini juga demikian. Nah, sama kan? Jadinya rapi nggak? Lunak. Nah, kan? Titik keduanya di sini. Tuh. Kan jadi rapi. Ya? Paham? Oke? Fungsinya. Balik ke keyboard. Itu tadi tombol tab. Nah, sekarang tombol caps lock jika aktif atau on. Pengetikan akan menghasilkan huruf kapital atau huruf besar. Demikian juga sebaliknya. Untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil dengan cara menekan ulang tombol caps lock. Gimana prakteknya? Lihat. Ya. Kalian mau nulis huruf besar. Ya kan? Dengan ini menyatakan bahwa, ya. Nah, ini kan huruf kecil semua. Kalau mau huruf besar semua gimana? Nah, ini tombol caps lock-nya ditekan. Tombol caps lock yang mana? Nih, tombol caps lock yang ini. Nih, ada tulisan caps lock, ya. Ditekan tombol caps lock-nya. Coba nih, saya tekan nih caps lock. Caps lock. Nah, sekarang on. Huruf besar semua pasti. Tuh, dengan ini menyatakan bahwa. Ya enggak? Ya kan? Paham ya? Kalau mau dibalikin huruf kecil lagi gimana? Koma. Di caps lock-nya ditekan ulang lagi, dimatikan. Nah, menerangkan tuh, ya, bahwa. Nah, ya kan? Oke? Itu caps lock. Nanti materi yang tulisannya saya scan, saya taruh di file. Oke ya? Ini direkam gak ya? Oh, direkam. Nih, caps lock. Terus apa lagi? Tombol shift. Ya. Tombol shift. Shift digunakan bersama tombol lain untuk mengetik karakter atau simbol yang ada pada tombol dan atau huruf kapital. Shift dengan tombol lain seperti anak panah, kiri kanan, atas bawah akan membuat blok sesuai dengan keinginan. Nah, ini yang sering dipraktekin. Yang sering dipraktekin atau sering dipraktekkan. Suka-suka aja deh. Ya. Nah, ini yang sering dipraktekin. Yang sering dipraktekkan. Maksudnya gimana Pak sering dipraktekkan? Nih, kita lihat ke Word-nya. Ya. Ini kursornya taruh di sini. Ya, terus tekan tombol shift. Terus kalian tekan tanda panah kiri, kanan atau atas bawah. Maksudnya yang mana? Nih, yang ini. Kalian tekan shift, ya. Tapi tekan tombol ini. Mau kiri, kanan atau atas bawah. Nih, yang di sini. Maksudnya gimana? Coba. Tangan kiri tekan tombol shift. Terus tangan kanan geser-geser panah yang sebelah kanan. Dia jadinya seperti ini. Tuh. Ya. Tuh. Itu fungsinya buat apa sih? Buat misalkan gini. Saya ingin yang menerangkan dengan ini menyatakan bahwa.
Misalkan saya menyatakan bahwanya ini mau huruf besar, maksudnya mau warna merah, hurufnya lebih besar. Caranya gimana? Ya itu tadi, tekan kursornya di sini, diklik, tangan kiri tekan shift, tangan kanan geser panah. Kayak klik 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 gitu kan. Nah, terus dibuat bold ya, dibuat merah, warnanya hurufnya lebih besar. Tuh. Ya kan? Paham? Terus saya pingin yang bertanda tangan di bawah ini italik, tapi bukan semuanya yang bertanda tangan di bawah ini aja. Berarti diklik sini, ditekan shift, di tanah panah. Tuh. Di italik, di bold. Bisa kan? Kalau semuanya gimana? Semuanya ininya ditaruh di sini, tekan tombol yang panah bawah. Panah bawah tuh yang mana? Nih, yang ini, Neng. Nah, nih, Mas. Ya. Nih, ya. Tuh. Jadi ini tinggal ditekan shift terus digeser. Nah, sudah sampai sini. Hurufnya mau dibesarin sama 22 atau 18. Warnanya mau biru semua. Biru. Ya. Jadi seperti ini. Oke. Udah sampai tombol save. Save itu tulisannya bukan nih, shift itu tulisannya ini, save. Ya. Kalau nulis shift deh pokoknya, kalau shift deh pokoknya shift gini, shift deh pokoknya. Gitu. Bukan shift deh pokoknya. Nah, ini orang Sunda. Orang Sunda tuh nggak bisa ngomong P. Tanya Hoda tuh. Ya. Asef. Gitu. Ya. Shift deh pokoknya. Gitu. Ini salah nih. Kalau mau dihapus berarti tekan shift, tekan tombol panah bawah, delete. Gitu. Itu udah sampai tombol save. Yang berikutnya nomor 7. Nomor 7 aja. Nanti ada nih ya, di copy ya, saya kasih copy. Terus tombol kontrol digunakan bersamaan tombol lain untuk menjalankan suatu perintah. Contoh, kontrol dengan tombol A untuk membuat blok dari halaman awal sampai halaman akhir. Kontrol dengan B untuk mencetak huruf tebal atau kalimat yang kontrol dengan anak panah akan memindahkan kursor atau baris. Contohnya gimana? Yuk kita praktekin. Kontrol yang mana sih? Nih kontrol nih, CTRL. Ya. CTRL tuh kontrol. Coba dibuktiin kontrol A emang untuk ngeblok. Kontrol A. Oh iya tuh. Ya. Kontrol B. Ya kan? Jadi kontrol A. Tuh, diblok semua. Ada dua cara ya. Jadi kalau tadi tekan shift tanda panah, kalau mau lebih cepat lagi, taruh di sini kontrol A. Tuh, ngeblok. Ya. Terus contohnya lagi ini shift deh pokoknya. Nah, misalkan ini di tekan shift ya, shift deh pokoknya. Kalau kalian tekan kontrol dengan huruf B, dia akan jadi bold. Tuh. Ya enggak? Taunya dari mana? Nih di atasnya tuh kepencet sendiri. Misalkan lagi kontrol Z. Kontrol Z tuh kita ngetik begini. Halo sayang. Waduh, lebay. Nah, mau dihilangin kontrol Z. Tuh, hilang deh sayangnya. Jadinya adanya sip deh pokoknya. Ya kan? Ulang. Halo sayang. Ya kan? Terus mau kontrol Z, tekan kontrol dengan Z. Pasti jadinya titik-titiknya hilang. Tuh, sip deh pokoknya.
mengulang satu langkah ke belakang itu Ctrl Z. Oke ya. Tuh, udah berapa tuh? 7. Udah lewat dari Pancasila kan? Pancasila cuma 5, ini udah 7. 8 sekarang. Tombol keypad pengetikan data angka. Nah, keypad yang mana sih? Keypad nih, keypad yang ini nih. Keypad. Oh. Nah, ini keypad. Ini nggak ada keypad. Nih yang ada keypad yang ini. Oh ini. Nah, ini keypad nih maksudnya nih. Keypad. Nah, ini yang ada angka 1 sebelah kanan. Ini keadaannya kalau di keyboard nggak ada. Adanya di model seperti ini. Yang maksudnya kalau di laptop, di keyboard laptop nggak ada. Tapi kalau di keyboard PC, personal komputer tuh ini ada. Ya. Oke. Oppo maning. Oh, di saya nggak ada. Mungkin kamu pakai laptop, jadi keypadnya nggak ada. Itu, ya. Kalau yang PC ada. Sekarang bedanya PC sama laptop nih, suka. Ini mesti tahu nih. Ada namanya PC. Ada namanya laptop. Ada namanya netbook. Nah, ini bedanya apa? Kalau PC itu singkatan atau kependekan dari personal komputer. Nah, itu biasanya yang keyboardnya itu berpisah-pisah, monitor sendiri, ya, terus PC-nya sendiri. Kalau mouse-nya sendiri, ya, terus keyboardnya sendiri. Nah, ini namanya personal komputer. Bentuknya yang kayak gimana sih? Coba dilihat. Kalau mau nyari gambar, lihat di sini. Ketik aja di sini, ya. Personal komputer. Lihat, ya. Gimana sih personal komputer? Nih dia personal komputer. Jadi tahu. Nah, ini namanya personal komputer, ya. Ini yang namanya PC, ini nih yang tempat kerjanya. Ini monitornya sendiri, ini keyboardnya sendiri, ini speakernya sendiri, ini mouse-nya. Ya, kalau ada monitornya, nggak ada PC-nya, nggak ada ininya nih, ya nggak bisa, nggak jalan karena otaknya ada di sini. Kalau nggak ada keyboardnya juga dia nggak bisa ngetik. Nah, terus kenapa sih bedanya personal komputer sama laptop? Lah, kalau laptop kan praktis, bisa dibawa kemana-mana. Coba kalian bayangkan kalau nggak diciptakan laptop, masa mau belajar di RI bawa-bawa monitor, bawa-bawa keyboard, bawa-bawa ini gitu. Makanya diciptakan laptop. Ya, udah paham ya? Nah, ini zaman dulu banget nih. Kalian dulu belum lahir kali. Saya masih ngerasain yang namanya komputernya kayak gini nih. Ya, taruh di atasnya satu set, ini PC-nya, ini keyboardnya, ya. Ini zaman dulu banget nih, ya. Itu ada disketnya, dulu pakainya disket, ya. Gitu, ya. Nah, ini namanya personal komputer. Nah, tapi personal komputer tuh jangan diremehkan. Game, ya, untuk data-data yang banyak itu menggunakan personal komputer karena spesifikasinya lebih tinggi. Nah, terus bedanya dengan laptop apa? Tadi udah ya. Nah, ini laptop. Kalau laptop itu seperti ini. Jangan sampai nggak tahu lagi, laptop nggak tahu lagi. Nah, tapi laptop juga beda-beda. Nah, ini ya, supaya tahu.
Ntar nggak tahu lagi laptop. Ya, laptop itu juga macam-macam. Nih. Nah, ini laptop ya. Bentar ya. Ya, ini laptop. Terus ciri-ciri laptop. Nah, ini laptop ya. Dia speknya tinggi ya. Nah, terus bedanya sama netbook apa? Nih, ya. Kalau laptop itu dia lebih besar. Yang gampang diciriin deh, dia lebih besar. Terus biasanya dia ada CD-nya. Ada tempat CD-nya. Compact disc. Singkatannya CD apa? Hah? Compact disc nih di sebelah sininya nih ada compact disc-nya. Ya. Kalau netbook itu dari namanya aja netbook. Jadi untuk aplikasi internet. Nih kalau netbook nih. Jadi mesti ngerti. Nanti banyak sekali kemarin yang ketipu, dia pengennya laptop, nggak taunya dikasihnya netbook. Kalau notebook beda lagi. Nah ini netbook nih. Netbook tuh lebih kecil nih kayak gini nih, kecil. Nih. Ini sama juga sebenarnya kayak handphone. Ya, Samsung, Acer punya Hoda tuh kemarin tuh netbook. Nih yang ini yang kecil, ya. Ini nggak bisa untuk kerja yang berat-berat. Kalau yang kerja berat-berat dia hang, pusing dia, ya. Karena dia diciptakan hanya untuk main internet, yang ringan-ringan. Kalau office masih bisa lah, ya. Nah kalau notebook itu hampir mirip-mirip sama komputer, ya. Hampir. Jadi notebook itu bisa not dengan net beda ya. Kalau notebook ya, notebook dengan laptop tuh hampir sama. Ya. Ya. Oke ya. Kalau netbook ya, netbook notebook dengan laptop hampir sama. Tapi kalau netbook spesifikasinya lebih rendah. Oke. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nah, lagi. Udah berapa tuh? Ya. Kembali ke mouse. Tadi 8. Keypad ya, tombol keypad tadi ya. Tombol keypad. Nah, sekarang gambar keyboard. Ya, oke. Tunggu sebentar, lagi cari. Saya kok nggak bisa ngetik kalau berbagi layar. Berarti pakai handphone. Di grup aja ngetiknya. Ya. Nah, ini keyboardnya bagus nih.
putih. Terus yang selanjutnya itu ada keyboard tanda panah kiri, panah kanan, panah atas, panah bawah. Itu yang mana? Nih yang ini nih. Ya. Nih. Itu fungsinya untuk apa? Untuk menggerakkan insertion point atau kursor sesuai dengan keinginan. Yang tadi itu, ya. Kalau kita pengennya mau ke sini, ya. Ya, dengan ini menyatakan. Nah, taruh di shift, tekan shift-nya, terus tekan panah kanan, nah dia geser. Tekan panah bawah, dia ke bawah. Atas ke atas, kiri ke ngurangin. Gitu, ya. Fungsinya untuk apa? Ya kalau saya mau menyatakan bahwanya ini mau pakai tulisan merah, ya. Nah, itu dengan perintah yang tadi itu. Ya. Udah jelas ya? Itu udah ke 9. Enter sekarang. Enter untuk apa sih? Enter digunakan untuk membuat paragraf atau alinea baru atau baris baru dan memberikan ruang kosong untuk maksud tertentu serta memberikan perintah untuk mencetak data selain menekan tombol OK. Misalkan gini, ya. Wah, ini kedeketan, tekan aja enter. Tuh. Maksudnya apa? Misalkan di sini mau kita kasih gambar, ya kan? Jadi tekan enter dulu. Ya kan? Tekan enter, di insert, ya. Di picture-nya mau ditaruh gambar ceritanya. Ya. Kelas 7 Ida Royani. Nah, nih fotonya siapa nih? Tuh, hari ini dia sedang berulang tahun. Kita ucapkan selamat ulang tahun. Ya bener ya, ulang tahun kan Ida Royani hari ini kan. Nah ini dikecilin. Kalau mau dikecilin berarti tekan apa dulu? Kanan dulu, ya. Terus tekan wrap text, tekan square, ya. Terus dikecilin, tekan shift, kecilin. Tuh, kecilinnya simetris kalau ditekan shift. Kalau nggak ditekan shift dia nggak akan simetris. Tuh, tekan kiri, tekan shift, geser. Jadi dia timbulnya simetris. Tuh, ya, bisa digeser. Nah, gitu. Ya. Mau dikasih bingkai, tinggal diklik. Oke. Tinggal dicetak. Berapa? 2001 lembar. Di Indonesia, nggak tahu di Taiwan. Susah di Taiwan. Oke, jadi yang belum nyerahin foto sekalian diserahin. Jangan sampai nanti udah mau ujian baru diminta-minta. Ya. Oke ya. Tuh save. Tombol apa lagi yang belum? Nomor 10. Oh sudah. Backspace. Tombol backspace untuk menghapus karakter atau spasi ataupun paragraf setelah dilakukan blocking di sebelah kiri kursor secara tepat. Backspace. Mana backspace? Bukan backstreet ya. Backspace. Ini nih backspace. Nih. Nah, itu untuk apa fungsinya? Coba kita lihat. Kita taruh nih di sini nih. Terus ini salah, kita nggak mau ada ini, ya. Kita nggak mau ada ini. Nah, ini taruh kursornya di sini, tekan backspace. Tuh, jadi
menghapus ke belakang. Ya, paham? Nah, seperti itu. Ya, menghilangkan baris. Ini juga bisa dihilangin. Ini ada halamannya 2 nih. Ya kan, satu, ini satu, ini 2. Yang halaman 2 mau dihilangin, tekan aja backspace terus. Tuh, langsung hilang. Gampang kan? Coba di Ctrl Z. Tuh, backspace akan hilang. Gitu. Ya. Gampang. Terus sudah backspace. Tombol delete. Tombol delete atau del untuk menghapus karakter spasi di sebelah kanan kursor. Lihat backspace. Ya. Sekarang tekan tombol delete. Kita mau merubah, mau menghapus ini nih. Ya. Ini misalkan foto, mau saya hapus, tinggal di kursornya diklik, langsung aja tekan delete. Delete yang mana? Nih, yang ini nih. Mana delete? Cari-cari dulu. Mana ya delete? Kanan atas. Kok nggak ada nih? Mana nih delete ini? Wah, palsu nih keyboardnya nih. Coba cari keyboard yang lain. Nih. Kurang jelas. Kurang jelas. Delete tuh yang ini nih. Ada di kanan atas. Keyboard udah bentuknya macam-macam ya. Nih delete. Ya. Jadi kalau mau delete gimana maksudnya? Misalkan kita mau gambar ini, mau kita delete, delete aja tekan. Ya. Kalau mau mengulang lagi, mau nimbulkan lagi, nggak usah bingung-bingung, Ctrl Z. Tuh, ya. Dengan ininya kita sort, terus kita delete. Tuh, ya. Ctrl Z. Yang bertanda tangan di bawah ininya, bertanda tangannya ini kita sort, kita mau hapus, delete aja. Ya kan? Ctrl Z. Tuh, kalau delete. Sekarang tombol insert. Jarang dipakai. Page up, page down. Ya, ini untuk naik turunnya. Terus tombol N juga sama, itu digunakan pada saat ngetik. Ya. Nah, nanti ini perintah-perintah dan di buku ini saya berikan, saya scan terus saya berikan. Oke ya. Ini pelajaran SMP ini kelas 8 semester 3. Harusnya udah bisa semua ya. Udah lebih harusnya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngerti maksudnya. Tahu sih, cuma nggak ngerti. Nah, sekarang diharapkan sudah mengerti. Terus mouse. Ini kadang-kadang mouse juga nggak ngerti fungsinya. Ini juga harus ngerti nih mouse ya. Mouse. Kalau di keyboard, mouse-nya itu adanya di sini. Kalau di keyboard, di dalam keyboardnya sendiri. Ya, ini keyboard gambar laptop.
Kalau di laptop, keyboardnya ini ada di sini nih. Nih, yang ini ya. Yang ini. Kita lihat. Kita gedein. Nah, ini mouse-nya. Lihat, kalau dibilang klik kiri, ini klik sebelah kiri. Kalau di klik sebelah kanan, ini kanan. Jangan salah. Ini ada perintahnya ya. Ini klik kiri, biasanya ada, walaupun gak ada batasan, tapi ngerti kalau yang di tengah ini untuk menggeser-geser. Ya, kalau yang di klik kiri, sini kiri. Ini klik kanan. Ini perintahnya beda-beda. Ada yang juga dibatasin, terlihat jelas. Nih kalau ini kayaknya dibatasin nih, terlihat jelas. Ya, klik kiri, klik kanan. Itu maksudnya kalau saya bilang klik kiri, klik kanan. Nah, ini di sini digeser-geser terus diklik kiri dan klik kanan. Ya. Ada yang nggak terlihat. Nggak ada batasnya, ada juga. Ya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau yang pakai mouse yang belum terbiasa pakai mouse yang ada di keyboard, saya sarankan ya beli mouse murah, paling 100 NT. Ya, tergantung sih. Kalau yang bagus ya mahal, tapi kalau yang biasa rata-rata dapatlah 100. Ya. Nah, mouse mahal ya. Berapa? 50 NT. Nih mouse. Di atas 800 tergantung, Mas. Kalau yang biasa-biasa. Nah, ini kalau yang belum terbiasa, saya sarankan pakai mouse seperti ini. Mouse itu juga macam-macam ya, ada yang fiber, ada yang pakai bola. Sekarang udah nggak ada kali yang pakai bola ya. Dulu zaman dulu bawahnya ada bola. Sekarang pakai optik semua, ya. Nah, ini kalau dibilang klik kiri, ini klik kiri. Ini klik kiri. Kirinya dari sini ya. Ini klik kiri, ini klik kanan. Nah, kalau mau menggeser-geser ya digerak-gerakkan. Jadi kalau kita perintahkan klik kiri, nah ini diklik kiri, klik kanan. Nah, contohnya bedanya kalau klik kiri dan kanan apa? Beda perintahnya. Kalau ini klik kiri, tuh nggak ada perintah kan? Tapi kalau klik kanan, tuh ada baru perintahnya. Mau diapain dia, ya? Gitu. Kalau dibilang hanya klik kiri, ya udah nih klik kiri, klik sembarangan, diklik sembarangan. Klik kiri, klik kanan. Kalau diklik kanan baru timbul perintahnya. Tuh. Ya, perintahnya di sini apa? Ya, di copy lagi, copy gambarnya. Ya kan? Terus klik kiri, ya kan? Klik kanan, paste, pas. Nah, gambarnya jadi dua. Kok gambarnya satu? Nggak mungkin, pasti jadi dua. Geser, ya kan? Tuh, ratakan. Tuh, tekan mouse kiri untuk meratakan gimana menggeser. Tekan mouse kiri, digeser mouse-nya. Tuh, rata. Kurang banyak. Tekan klik kiri. Tadi masih nyimpan kan? Klik kiri sembarangan, klik kanan, paste lagi. Nah, spesial ulang tahun, jadi fotonya kita pakai buat demo. Gitu ya. Mau diratakan, nah pakai panah bawah. Ini juga mau diratakan, pakai panah bawah. Diklik kiri, panah bawah. Oke, jelas ya. Nah, tuh klik kiri mouse. Ini mouse ya, harus bisa tahu mouse itu di keyboard di mana.
dan penggunaan juga tahu klik kiri dan kanan tuh ada fungsinya. Oke, mouse itu tadi. Nah, sekarang siapa yang tahu scanner? Udah pernah lihat belum? Scanner. Scanner itu kalau mau lihat di RI ada. Ya, di RI ada. Scanner ini memang saat ini tidak terlalu berfungsi, tapi tetap dibutuhkan jika suatu saat kita membutuhkan. Nah, karena sekarang udah ada kamera. Nah, bayangkan kalau kalian misalkan punya surat perjanjian, sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Itu kan bentuknya kertas hard copy. Gimana caranya biar bisa di email? Ya kan? Nah, itu cara satunya adalah difoto, ya, foto kirim. Nah, itu. Nah, tapi kalau mau bentuknya lebih bagus, lebih jelas, lebih terang, lebih jernih, gunakanlah scanner. Scanner bentuknya kayak gimana sih? Tuh di RI ada printer plus scanner. Scanner. Nih. Mesti tahu ya fungsinya untuk apa. Gitu. Kalau lihat dari pembahasan saya tadi yang apa saya katakan, scanner jadi fungsinya untuk apa? Tuh scanner, berbagai macam scanner. Nah, ini scanner. Ya, ini ada printer juga ada scanner. Jadi ini juga scanner. Ini scanner. Ini dibuka, taruh kertasnya di kaca ini, hampir mirip kayak fotokopi. Terus nanti yang tadinya bentuknya hard copy, ya sertifikat itu kan nggak ada. Nah, nanti kalau udah di scanner dia bisa jadi soft copy. Hard copy apa sih? Jangan jangan cuma bisa bilang hard copy apa sih? Hard copy, soft copy itu maksudnya gimana? Nih, hard tulisannya, copy. Itu ada istilahnya lagi soft copy. Nah, kalau hard copy apa? Hard copy itu perangkat kerasnya, hard copy. Misalkan kalau dibilang, saya minta dong hard copy-nya, maksudnya kalian punya buku nih, ya. Hard copy-nya mana? Nah, bukunya itu yang diminta. Tapi kalau soft copy, nah bentuknya dalam bentuk PDF, dalam bentuk scanner. Saya minta dong fotokopi sertifikat kamu bentuknya hard copy-nya, artinya lembarannya yang diminta. Tapi kalau bilang tolong dong sertifikatnya di scan, soft copy-nya kirim ke saya, kan gitu kan. Tolong dong soft copy sertifikat kamu dikirim ke saya. Terus kamu bingung soft copy-nya terus diapain? Ya bisa difoto, tapi foto kurang jelas. Nah, kamu scan. Kalau scan tuh hasilnya sangat baik gitu. Nah, yang datang ke RI disempet-sempetin tuh belajar scanner, gimana cara nyekennya. Ya, itu scanner. Jadi yang punya sertifikat paspor itu sebaiknya di scan, ya, jadi punya soft copy-nya. Jadi suatu saat memerlukan fotokopinya, atau kalian mau cetak atau hilang terus minta kopinya, itu kita nggak perlu nyimpen copy hard copy-nya, tapi kalian cukup nyimpen soft copy-nya. Jadi suatu saat dibutuhkan tinggal di print atau tinggal di email, ya kan? Paham ya? Jadi terus bedanya printer sama scanner apa? Kalau printer itu untuk ngeprintnya kan. Nah, kalau scanner untuk merubah. Jadi kalau scanner jadinya apa? Merubah dokumen hard copy menjadi soft copy. Gitu. Kalian punya nih foto, ya kan, zaman dulu banget, ya kan? Terus mau dicetak ulang. Caranya gimana? Sementara kalian nggak punya klisenya. Dulu zaman dulu kan modelnya klise kan. Kalian nggak punya klisenya, tapi fotonya itu mau diperbanyak. Gimana caranya? Yaitu tadi di scanner, nanti di save, terus di print atau dicetak. Jadi lagi deh kalian bisa perbanyak foto yang zaman dulu gitu. Nah, jadi ada yang punya zaman dulu tuh foto,
yang nggak punya klisenya, nah di scan, ya, disimpan nanti tuh. Nah, peralatan yang namanya scanner. Terus kalian juga suka denger peralatan multimedia. Peralatan multimedia itu apa sih? Dari namanya aja multi, banyak. Media itu sarana, banyak sarana. Seperti apa? Mic, ya, mikrofon, ya, yang eksternal. Terus headset, headset plus mic, ya. Mesti ngerti nih. Mic, bahasanya kerenan duluan, keren. Bukan mikrofon. Kalau mic kan mic, Mick Jagger nanti. Mikrofon. Nah, terus ada lagi headset. Kalau head itu kan ya, tulis jangan salah nulisnya, ya gitu. Beda lagi kalau handset. Kalau hand, tangan, tanpa tangan, ya kan, gitu. Headset sama dengan handset itu beda, ya. Mic tuh gimana sih? Nah, mic tuh yang ada tambahannya, yang kadang-kadang kita tahu bicara tapi nggak tahu yang mana barangnya. Mic tuh yang ini banyak. Kalau headset itu ini, kalau headset ini perangkat multimedia juga. Nah, ini headset. Nah, ini yang ada headset sekaligus mic. Jadi dia nggak perlu lagi pakai mic. Ya, ini headset. Ini perangkat multimedia nih, headset. Headset berikut mic. Nah, sekarang simple, nggak headset sendiri, mic sendiri. Ini sekarang berbagai model cara apa? Ini ada bisa. Jadi nggak perlu mic. Kalau butuh headsetnya aja bisa. Nih headsetnya aja yang nggak ada micnya, ya kan? Headphone. Ini kalau bedanya head apa headset. Kalau ini kan set. Kalau set berarti sama mic. Kalau headphone aja berarti ini buat ngedengerin lagu aja, nggak bisa ngomong, ya gitu. Ini headsetnya lucu juga nih. Tuh, model baru nih. Kalau yang mau beli silahkan cari di Google. Seperti Bando ya. Banyak sekarang model-model headset Chinese. Ya. Tuh, modelnya banyak-banyak. Lucu-lucu lagi. Unyu-unyu. Ada BH mana? Ada-ada aja nih Mas Java nih. Mana gak ada? Mana? Gak ada. Oke. Sekarang peralatan multimedia. Kalau mic-nya aja gimana? Mic-nya aja ini, lihat aja mic-nya. Tadi ya, waduh, saya sudah tutup sensor mas. Nah ini mic, ya mic juga macam-macam, ya gitu. Ini peralatannya Mas Java nih. Saya request mas, saya mau bikin radio streaming, ya. Ini saya butuh mic ini nih, ya. Saya butuh mic ini nih mas. Nah, ini kalau mic ini bedanya ya, kalian suaranya fals dengan mic ini suaranya jadi ngebas, ya kan? Nah, yang suaranya cempreng kalau pakai mic ini karaoke-nya juga hasilnya beda gitu. Ini harganya 170,
tapi bukan 170 NT, tapi 170 US dolar Singapura. Bukan US ya, dolar Singapura. 170 dolar Singapura. Mau beli waktu itu, jadi nggak punya duit, cuma lihat gitu. Ya, oke. Itu peralatan multimedia. Kalau kamera itu termasuk peralatan multimedia bukan? Kamera, terus tadi CCTV itu juga termasuk peralatan multimedia ya. Karena apa? Begitu dia jadi gambarnya, begitu kita foto, kita bisa langsung edit gambarnya, kirim gambarnya. Itu maksudnya multimedia. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Multimedia itu maksudnya suatu alat yang bisa mendukung kegiatan yang berbasis komputer gitu, kayak kayak kamera, begitu kita dapat langsung kita bisa upload. Nah, itu multimedia ya. Ada lagi yang lain, ada pertanyaan? Ini kalau udah berbagi layar, saya biasanya nggak pernah berhenti, karena kalau saya stop nanti susah lagi berbagi layarnya. Kalau ada pertanyaan di chatting group, saya buka handphone. Ya, grup 83. Ada pertanyaan? Nih, saya nanyanya di chat grup. Karena di sini kadang nggak kebaca. Ini siapa nih yang si Teh? Aduh, Teh nggak bisa masuk kalau enroll. Kan udah dibilang kalau enroll itu sebenarnya daftar baru. Ini kalau nggak nama emailnya salah, kalau nggak email kamu passwordnya beda, ya gitu. Udah mau habis, nggak terasa waktunya. Ya, saya perpanjang 10 menit. Kalau enroll itu sebenarnya gampang, ya. Masuk aja, pakai email lagi, plus masukkan passwordnya. Passwordnya password Wizik ya, bukan password apa namanya, bukan password Facebook gitu. Gampang kok. Teh, email sama sandinya dicek. Betul nih sarannya Mas Java. Kalau pusing-pusing, kamu ini lagi, bikin lagi alamat email baru, tapi jangan jangan sampai lupa lagi passwordnya, ya. Oh ya, udah nggak apa-apa. Udah berulang tapi gatot. Buat lagi, jangan putus asa, ya. Harus bisa. Nanti dilihat eh, eh, dilihat apa namanya, rekamannya. Oke. Nah, ini pelajaran pada malam hari ini ya. Ini habis ini nanti pas saya upload rekamannya, saya scan juga materinya. Ya. Ada pertanyaan, Luna? Saya stop ya berbagi layarnya ya. Ada pertanyaan? Sri Mulyani, Supiah, kok yang masuk dikit? Sayang banget.
pelajaran komputer masuk sedikit, karena pelajaran komputer itu mulai semester ini dan seterusnya. Itu saya perbanyak ya. Eh, Perbanyak artinya bukan dibanyak-banyakin. Jadi KF-nya dengan pelajaran muloknya saya banyakin karena itu merupakan bekal kalian, ya, bekal kalian untuk bisa bersaing nanti setelah lulus. Jadi ilmu komputer, ilmu bahasa itu harus lebih baik, ya. Jadi gampang cari kerjanya, gitu, insya Allah, ya. Gitu. Oke, maaf Pak, tadi nggak bisa komen di sini. Iya nggak apa-apa. Tapi kan saya kasih kesempatan komen di itu, di grup, ya, di grup. Supiah ada tanya, Mbak Sri Mulyani. Jadi dasar-dasar komputer yang simpel-simpel ini kadang kalau nggak tahu bikin malu, ya. Keyboard fungsinya nggak ngerti lagi nanti, waduh, malu deh. Iya, saya di komen kok cuma satu, Mas Java doang. Mas Java merajai. Mas Java, tanggal 2 sampai 5 Maret libur nggak? Ada bisa libur nggak antara 2 sampai 15 Maret? Please dong. Bisa libur nggak, Mas? Tapi antara 2 sampai 5. Terus ada berapa lagi tuh? 14, 10 sampai 14. Ke Jingcing. Jingcing ya, Pak. Jingcing apa sih? Bulan Maret. Bulan Maret libur nggak? Itu ada ini, Mas Java. Ada pameran lagi di Nangkang Exhibition Center. Ayo dong, temani dong. Gimana? Nanti saya umumkan di himpunan, ya. Yang bisa libur silahkan hadir. Oke. Pameran ini, Mbak Supia. Pameran franchise. Ya, yang mau usaha, ya kan, yang mau usaha itu bisa lihat franchise di Taiwan tuh yang hebat apa, yang murah apa. Nah, itu kalian bisa lihat. Begitu nanti kalian pulang, kalian bisa punya bekal usaha tuh di Indonesia. Hari apa? Hari biasa dan di Taipei. Luna kalau mengganggu jangan. Ntar saya lihat tanggalnya. Tanggal 11 sampai 14 Maret. Ya, catat. 11 sampai 14 Maret. Ya. Enggak hari Minggu nih, Mas. 11